I am at the very pinnacle of all of that. So it all became my fault. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal paling menyeramkan yang terjadi di balik layar The Exorcist. We had a fire, still a mystery. This story was begging to be a flop and could easily have turned into a laugh riot. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Untuk daftar ini, kita akan melihat hal-hal aneh atau meresahkan yang dilaporkan terjadi selama produksi dan perilisan The Exorcist. Beritahu kami di komentar mana yang paling menyeramkan menurut kalian. Nomor 10, lapisan salju menutupi set. One morning, we had a lovely surprise. We came in and found that there was like a thin layer of snow over the entire set. Ini emang gak terlalu menyeramkan sih, tapi yang anehnya ini ada di dalam ruangan. Salju disebabkan oleh kru yang menyalakan AC pada saat yang sama, hingga suhu turun sampai 30 derajat di bawah 0. Sutradara William Friedkin menginginkan ini karena dia ingin melihat nafas yang keluar dari mulut para karakter untuk adegan klimaks menghadapi iblis. Cold? Yeah. Salju yang ditemukan di lokasi syuting emang bisa aja kebetulan, tapi tetap aja untuk film tentang kerasukan setan mungkin akan lebih dianggap sebagai pertanda aneh. Menurut kalian itu aneh atau emang kebetulan aja? I cast you out! Unclean spirit! Shut up your ass. Nomor 9, rilisan awal mendapat tanggapan kontroversial. Damien! Amen. Saat penonton menonton film The Exorcist sekitar Natal tahun 73, mereka belum tahu apa yang akan mereka tonton. Kantong untuk muntah diberikan pada penonton di beberapa bioskop. Jaga-jaga mereka nggak bisa menerima adegan-adegan vulgar seperti muntahan. What is it? Film ini sangat intens, bahkan ada kasus orang yang pingsan dan ada juga yang membutuhkan pertolongan medis. Pendeta Billy Graham bilang kalau film itu dikutuk. Seolah-olah setiap gulungan film yang memuat film itu mengandung iblis di dalamnya. Dalam satu pemutaran perdana di Roma, gak jauh dari tempat film itu ditayangkan, sebuah gereja disambar petir. Jadi mungkin pendeta Graham bener kali ya. Nomor 8, Ellen Burstyn terluka parah. I had a rig around my midriff with a wire coming out the back, and the stuntman was pulling me. Karena filmnya ingin dibuat serealitas mungkin, Friedkin sangat menekankan efek praktikal, sehingga membutuhkan usaha lebih. And Billy said, well, it has to look real. I said, I understand, but I'm telling you, I could get hurt. Hal ini membuat pengambilan gambar yang menuntut secara fisik untuk beberapa pemeran, terutama aktris Ellen Burstyn, yang berperan sebagai ibu dari gadis yang kerasukan. Sayangnya, saat merekam adegan penyaliban yang terkenal di mana karakter Burstyn terlempar di punggungnya, Burstyn melukai tulang punggungnya karena kecelakaan dengan tali pengaman yang menariknya. Billy motioned to Owen to tilt the camera down on me. And I saw it, and I was so furious, and said, turn the effing camera off. Faktanya, teriakan Ellen saat di tempat kejadian itu asli karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka itu. Adegannya jadi lebih serem ya. Nomor 7, Linda Blair diancam oleh orang asing. It was so controversial, so of course I am at the very pinnacle of all of that. Untuk karyanya memerankan Regan McNeil yang kerasukan, Linda Blair menerima nominasi aktris pendukung terbaik Oscar pada usia 15 tahun. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Tapi mungkin dia aktingnya terlalu bagus. It has been a really difficult sword cross to bear because you have a lot of supporters and a lot of people that didn't support the film, and in doing so they would attack me. Banyak yang percaya kalau penampilannya adalah pemujaan setan. Beberapa orang mengirim ancaman pembunuhan ke Blair dan bodyguard dikirim oleh Warner Bros untuk menjaganya selama 6 bulan. You comfortable, Reagan? Yes. Sayangnya nggak terlalu mengherankan kalau film populer tentang agama cukup membangkitkan semangat orang-orang untuk melakukan sesuatu yang nggak rasional, seperti mengancam anak kecil yang hanya berakting. Nomor 6, satu pengalaman menonton film yang buruk menghasilkan gugatan. I'll have to talk to Warner Brothers and see why there's no holy water or crosses there to assist the public through this experience. Ingat gimana beberapa penonton bioskop tahun 73 nggak bisa menangani The Exorcist karena materi grafisnya? Nah, ternyata seorang wanita sangat terkejut dengan film tersebut. Dia pingsan dan rahangnya patah. Dia memutuskan untuk menuntut Warner Bros. Yang merupakan studio yang membuat film tersebut. Gugatannya diduga karena film tersebut mengirimkan pesan subliminal yang membuat dia pingsan. Tapi bukti pesan ini bisa membuat subliminal itu belum jelas. When I touch your forehead, open your eyes.
Ingin menghindari publisitas yang buruk, Warner Bros. Dilaporkan menyelesaikan gugatan di luar pengadilan. Baik atau buruk, film itu berdampak pada orang-orang. Nomor 5, suara wanitanya. I'm afraid you might hurt yourself, Reagan. I'm not Reagan. Salah satu yang bikin Reagan saat dirasuki setan begitu menakutkan adalah suara aktris Mercedes McCambridge. Untuk meniru suara dunia lain, McCambridge merokok, minum whisky, dan bahkan begitu dedikasinya menelan telur mentah. Who are you? Sympathy. No one. Awalnya, Friedkin akan merahasiakan McCambridge karena menurutnya akan lebih efektif kalau penonton mengira Linda Blair yang berada di balik suara itu. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Tapi McCambridge bisa mendapatkan namanya dikredit dengan tindakan hukum. McCambridge mengalami tragedi pribadi yang hebat pada tahun 87 saat putranya melakukan banyak kejahatan terhadap keluarganya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Nomor 4, produksi film membutuhkan pengusir setan. Father Tom Birmingham was in the film and was the technical advisor. Ada rumor kalau The Exorcist dikutuk. Saat mengerjakan film, seorang tukang kayu kehilangan satu ibu jarinya dan seorang teknisi kehilangan jari kakinya. How do you go about getting an exorcism? Beg your pardon? Ada api membakar sebagian besar tempat set yang akan kita bahas nanti. Untuk mengatasi peristiwa menakutkan seperti itu, Friedkin meminta pendeta Thomas Birmingham, seorang pendeta Yesuit yang menjabat sebagai penasihat teknis, dan juga memainkan karakter Tom untuk melakukan pengusiran setan. I'll work with you then if, on one condition, that you take it seriously. I don't want another Rosemary's Baby. I want somebody that really will confront the awesome problem of the evil in God's world. Percaya kalau ritual seperti itu tidak perlu, pendeta Birmingham menolak permintaan tersebut. Tapi kemudian melakukan pemberkatan pada para pemain dan lokasi syuting. Tapi kayaknya nggak terlalu mempan ya. What an excellent day for an exorcism. Nomor 3, film ini berdasarkan peristiwa kehidupan nyata. The fictional story of The Exorcist can be traced back to some real-life events that happened in 1949. Kalau kamu takut nonton The Exorcist, seenggaknya kamu bilang itu cuma sebuah film. Tapi nyatanya enggak. And in class, I heard some details about a so-called case of possession and an exorcism that was going on in somewhere nearby. Film ini sebenarnya didasarkan pada novel William Peter Blatty tahun 71, yang sebagian didasarkan pada kasus tahun 49 seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Maryland yang dilaporkan kerasukan. What we do know is that for a period of about 3 months, a 14-year-old boy who'd grown up in this area and had been experimenting with a Ouija board underwent some form of illness that caused his personality to change, caused welts and lettering to appear on his body, and apparently caused some poltergeist activity. Anak laki-laki itu dibawa ke St. Louis, Missouri, di mana sekelompok pendeta melakukan pengusiran setan padanya di rumah kerabat dan rumah sakit dengan ritual yang berlangsung selama berminggu-minggu. You heard the story. Same thing here. Sama seperti di film, tempat tidur anak itu diguncang saat dia kejang-kejang. Dan menurut St. Louis Post-Dispatch, anak itu diduga meludahi zat kotor pada para pendeta selama satu eksorsisme. Nomor 2, sebagian besar set terbakar karena kecelakaan aneh. In my 32 years of making films, I've never had a set burn down. Salah satu kemunduran produksi terbesar adalah kebakaran yang membakar rumah tempat pembuatan film. It burns! Oh, it burns! Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh seekor burung yang terbang langsung ke dalam kotak sirkuit. Tapi yang aneh adalah satu-satunya ruangan yang nggak terbakar dalam api adalah kamar Reagan. Aneh nggak sih cuma ruangan itu dari semua tempat yang aman? Menurut kalian itu kerjaan setan bukan? They couldn't find an electrical problem. They couldn't find an arsonist. They couldn't find any substantial reason that occurred. Karena kebakaran tersebut, produksi film harus menunda pembuatan film selama 6 minggu. Then Friedkin called me and said, "Would you come down and exorcise the set?" Ini adalah salah satu peristiwa yang membuat pendeta Birmingham melakukan pemberkatan khusus. He was coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, film ini berhubungan dengan 9 kematian. Mungkin bukti terbesar kalau The Exorcist dikutuk adalah jumlah kematian yang dilaporkan terkait dengan film tersebut. Terlapor 9 kematian. There are a couple of unfortunate deaths during the filming. There were 9 deaths, which is an enormous amount of deaths.
Selama produksinya, teknisi dan penjaga malam meninggal. Selain itu, 2 pemeran utama, Max von Sydow dan Linda Blair, kehilangan anggota keluarganya saat syuting film. Tak lama setelah produksi, 2 pemeran meninggal. Jack McGowan yang berperan sebagai sutradara film Brooke Dennings dan aktris Vasiliki Malairos yang berperan sebagai ibu pastor Karas. I'm so glad. You look good. Dan kebetulannya, karakter tersebut juga mati di film tersebut. Haven't heard. Brooke's dead. Kematian adalah topik yang gak menyenangkan dan suram dari The Exorcism, memberikan kematian yang berhubungan dengan perasaan gak nyaman. Listen. Give us time. Let her die. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.